Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu dengan penuh kegembiraan, dengan rasa suka yang sangat mendalam, kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan yang kembali akan menyapa dan berjumpa dengan kita. Ramadan yang kita tidak menyangka bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, mudah-mudahan kita kembali masuk ke dalamnya dan kita menyelam jauh sedalam-dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan Ramadan yang tinggal 2 pekan ke depan ini. Begitu agung bulan ini, bulan suci ini. Maka jangan sampai terlewatkan dan tersia-sia begitu saja. Jangan sampai dia hadir tanpa makna dan pergi tanpa kesan, sehingga penyesalanlah pada akhirnya yang akan kita dapatkan. Karena itu, mari kita serius untuk melakukan persiapan-persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Saudara sekalian, biasanya orang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya jika dia sedang menghadapi tamu yang hendak berkunjung kepadanya. Dia mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang menurutnya harus ada, yang menurutnya tidak boleh luput selama keberadaan tamu itu. Seharusnya datangnya bulan Ramadan ini jauh lebih serius dan lebih bersemangat lagi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan tamu yang agung ini, untuk menghadapi bulan yang suci ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali di luar Ramadan
dalam menjalankan ibadah kita merasa biasa-biasa saja. Tidak begitu kita memperhatikan segala yang harus ada dan segala yang harus dipersiapkan. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan matang. Kita mempersiapkan peralatan-peralatan ibadah kita. Kita mempersiapkan pakaian yang terbaik kita. Kita mempersiapkan Al-Quran, mushaf-mushaf kita. Kita mempersiapkan sarana dan prasarana yang lain yang berkaitan dengan ibadah puasa ini. Termasuk agenda-agenda yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Semua harus sudah kita persiapkan dari sekarang. Dan satu hal yang cukup penting adalah menyiapkan diri dengan pemahaman yang utuh terkait dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari A sampai Z. Bagaimana pemahaman kita tentang fikih puasa? Tentu yang paling penting pula adalah bagaimana kita memahami semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kita mempersiapkan adab dan etika kita di dalam menjalani bulan nan suci dan berkah ini. Kita memahami syarat, rukun ibadah, doa-doa, dan berbagai pemahaman lain yang akan mendukung suksesnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Untuk itu, kita harus berupaya untuk menyegarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita tentang fikih Ramadan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Mengikuti ceramah-ceramah, muhadarah-muhadarah, bahkan daurah-daurah, diklat-diklat kalau perlu, seminar-seminar tentang ibadah puasa di dalam bulan Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama, mempersiapkan pemahaman kita, memperbaiki pemahaman kita, meluruskan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah program dan acara-acara. Ini sangat penting untuk kita semua fahami agar supaya kita menjalani puasa kita benar-benar di dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya intensitas acara dan kesibukan di bulan Ramadan jauh lebih padat. Maka untuk menata dan meniti acara-acara penting itu, kita perlu membuat agenda-agenda. Kita perlu menyusun program-program di dalam bulan Ramadan itu, baik itu program harian maupun program pekanan. Program-program yang akan kita jalankan di setiap harinya kita melewati hari-hari di dalam bulan Ramadan. Misalnya tentang kegiatan utama kita, yakni mendirikan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita melakukan tadarus, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para dai, sudah harus mulai mengagendakan kultum-kultumnya, ceramah-ceramah Ramadannya. Bahkan kalau perlu materi-materi Ramadannya disusun dengan sistematika yang baik, dengan kurikulum yang benar, agar supaya apa yang diceramahkan itu dapat memberi manfaat bagi umat, bagi jamaah yang mendengarkannya. Begitu juga mungkin dengan hafalan-hafalan, baik itu hafalan baru di dalam Al-Quran maupun hadis
atau murajaah hafalan-hafalan yang sudah dihafal untuk lebih menguatkan lagi ingatannya terhadap hafalan itu. Jika ada rencana untuk mengadakan event atau kegiatan-kegiatan, misalnya pesantren kilat, training dai, tabligh akbar dan semisalnya, maka mulai dari sekarang harus diatur dengan sebaik-baiknya agar supaya alih-alih ingin melakukan kegiatan yang bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan, bahkan jangan sampai justru sebaliknya dia mengganggu ibadah-ibadah utama kita di dalam bulan Ramadan. Selain menentukan program-program dan acara di atas, tentunya perlu juga kita memiliki target dan persentase keberhasilan dari tiap-tiap program yang direncanakan itu. Bagaimana? Tentu berkaitan dengan sholat wajib kita, itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Tetapi ibadah-ibadah tambahan yang lain, sedianya kita memiliki agenda dan program yang jelas orientasi dan targetnya. Tentu hal ini untuk mendidik kita untuk mengejar target yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita disiplin di dalam melaksanakannya. Menjadikan kita konsisten dan istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah itu. Misalnya, mentargetkan khatam tadarus dalam 1 bulan, maka kita harus agendakan minimal dalam 1 hari di dalam Ramadan kita menyelesaikan 1 juz. Tentu lebih dari itu lebih baik lagi, sehingga kita bisa menargetkan khatam misalnya 2 kali atau 3 kali, bahkan lebih dari itu. Tentu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tentu masih banyak lagi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kesehatan kita. Banyak di antara kaum muslimin yang terjebak dalam kesalahpahaman dalam menyikapi puasa Ramadan, sehingga dia tidak mempersiapkan fisiknya, kesehatannya untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk menjalani ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu bukan semata-mata ibadah ruhiyah saja, tetapi juga adalah ibadah badaniyah, menyertakan dan melibatkan badan kita, yakni dengan bangun di waktu sahur yang tidak pada biasanya kita lakukan. Kemudian menahan lapar dan haus di siang hari yang tidak biasa dilakukan. Menahan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, meningkatkan kontrol emosional dan psikologis, sehingga kita bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul-betul setelah kita berpuasa, maka kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kita jaga kesehatan kita, kita persiapkan kesehatan kita untuk bisa menjalankan ibadah tadarus kepada Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azani Allah rahmani wa rahimakum, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan dan mempersiapkan badan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan harta kita untuk lebih banyak bersedekah dan berinfak
di dalam bulan Ramadan, termasuk kita mempersiapkan harta kita untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.